Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami Budi Ardi. Kali ini kita akan membahas terkait makalah yang kami buat dalam program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini dibuat bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester serta sebagai sarana pembelajaran. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Demokrasi dan HAM, maka kali ini saya akan memaparkan hasil penulisan makalah dengan judul Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik. Adapun yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah bahwa negara yang demokratis akan menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat guna menghasilkan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti provinsi dan kabupaten kota. Lembaga perwakilan rakyat atau legislatif baik di pusat maupun daerah idealnya diisi oleh orang yang dapat mewakili rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat, termasuk juga aspirasi warga negara dari golongan kaum perempuan. Kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan atau legislatif seharusnya mencapai rasio yang sama dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan. Namun dari 12 kali hasil pemilu yang dilaksanakan memperlihatkan bahwa untuk mencapai angka kritis keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan sebagai tindakan khusus sementara bukanlah pekerjaan yang mudah dan sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga maupun lembaga non-pemerintah seperti partai politik, lembaga swadaya, masyarakat maupun akademisi. Karena jumlah kritis keterwakilan itu cukup besar, yaitu 30%. Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada pengecualian. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan sebagai second person atau biasa lazim disebut itu dengan sebutan pemain cadangan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodir dalam jumlah keputusan politik. Karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya. Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan masalah politik, dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi. Masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dan hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun, yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih syarat dengan diskriminasi gender, harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia yang merupakan mayoritas masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambilan kebijakan masih sangat minim. Bahkan terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan. Gender merupakan dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan
serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan, dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial. Dalam permasalahan di atas menunjukkan bahwa antara teks dan konteks beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara pada ketidakjelasan keterjaminannya pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini patut untuk dilakukan analisis kritis dan logis untuk memberikan pemaknaan yang mendalam baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis terhadap adanya teks keterwakilan perempuan di politik yang selama ini hanya dimaknai secara parsial dan hanya dari kebutuhan para pihak saja. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Secara umum, ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini, yaitu kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki. Terlihat dari segi kebutuhan, yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan hanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan di bidang politik. Maka ketika perempuan mampu terjun di dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya, maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih dan pemberian suara pada pemilu. Hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang dimobilisasi daripada partisipasi yang bersifat otonom, yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang luas. Di Indonesia sendiri, isu kesetaraan gender dan anti kekerasan dan isu-isu lain yang mengusung tema-tema persamaan dan keadilan pada ranah perkawinan dan seksualitas terus didengung-dengungkan. Historitas adanya perbedaan gender ini terjadi melalui proses yang sangat panjang dan beragam. Di antaranya adalah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, baik melalui interpretasi teks-teks keagamaan maupun oleh negara. Era reformasi adalah era baru perubahan sosial bangsa Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto oleh gerakan reformasi yang diprakarsai kaum intelektual dan mahasiswa. Kesetaraan gender dan partisipasi kaum perempuan di ranah publik pasca reformasi merupakan isu yang menarik karena sebelumnya peran dan akses mereka sangat terbatas. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah banyak mempengaruhi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan kelompok-kelompok perempuan juga disoroti sebagai kendala terhadap partisipasi politik perempuan. Minimnya dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik, khususnya dalam upaya merekrut kader politik perempuan.
Partai politik sering digambarkan sebagai penjara gerbang untuk terpilihnya seorang wakil rakyat. Basis mereka dalam masyarakat, cara mereka dikelola dalam prosedur pemilihan calon merupakan faktor-faktor kritis bagi masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif. Permasalahan keterlibatan warga negara perempuan di bidang politik di Indonesia telah lama menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sebenarnya, keinginan tersebut tidak menjadi monopoli sebagai masyarakat saja, tetapi sudah menjadi tuntutan dan cita-cita kita semua, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, khususnya di bidang politik. Latar belakang tersebut, maka kami mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana kesetaraan gender di dunia perpolitikan di Indonesia. Nah, dari situ nanti akan kita ketahui dan kita analisa bagaimana kesetaraan gender di dunia perpolitikan di Indonesia. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek, antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam bidang pemerintah sekalipun. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultur masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Setiap masyarakat suku di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai peran gender di negara ini. Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat. Meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan di Indonesia di lingkungan keluarga selalu dinomorduakan karena berperan sebagai pencari nafkah. Posisi kepala rumah tangga pada umumnya akan diserahkan pada kaum laki-laki atau suami, kecuali jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam suatu keluarga. Politik pada hakikatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan, sehingga kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat, hingga tingkat politik formal. Gender menjadi isu yang sangat banyak dibicarakan seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Melalui akses perpolitikan, maka kesadaran membincang atau membicarakan relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin mengedepan. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui dalam produk impor dari negeri barat tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Pembicaraan gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an melalui program dari non-governmental organization lokal
yang bekerja sama dengan NGO internasional. Maka banyak penyadaran tentang relasi gender yang dilakukan di Indonesia. Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya yang mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, khususnya di bidang politik. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik di kalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada di bawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan. Adanya upaya untuk memperjuangkan secara kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yakni yang pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau undang-undang tentang pemilu kada, dan partai politik yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan privilege tertentu kepada keterwakilan perempuan. Kedua, diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus-menerus. Ketiga, diperlukan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga-lembaga lain tentang unggulnya pemimpin politik perempuan. Nah, dari pembahasan dan dilakukan tersebut, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial dan atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran atau kerja laki-laki dan perempuan. Atas dasar perbedaan tersebut, akibatnya terjadilah pembagian peran gender. Dan yang dapat dipaparkan berdasarkan penulisan makalah. Sekian dan terima kasih. Nah, begitulah
penyajian yang bisa kami sampaikan. Ibarat kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bumi yang tak tersiram hujan. Begitu juga dengan video penyajian kami dan pembahasan kami kali ini. Kepada penonton dan pemerhati, mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk kami ke depan supaya lebih baik. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Di UIB aku menuntut ilmu, kalau kamu kapan kawan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.